Well, nggak usah pakai opening guys, karena ini bukan vlog-vlog estetik. Jadi ini adalah antrian imigrasi di kota Ho Chi Minh, Vietnam yang padat banget. Hari pertama gua di trip ASEAN. Oke, gua udah sampai di Bandara Internasional Ho Chi Minh dan bakal explore Ho Chi Minh Vietnam ini sekitar 2-3 hari. Ikuti perjalanan gua. Sekarang gua mau ke distrik 1, pusat kota dari bandara. Kita cari kendaraan yang murah. Di depan bandara tuh udah banyak banget kayak money changer, tempat jual eSIM atau kartu perdana. Tapi gua beli eSIM dari Indonesia dan narik duit langsung di ATM-nya Vietnam. Nih banyak pilihan. Keluar gerbang bandara langsung belok kanan aja dan ikuti sign bus station. Itu dia. Nah, ini dia bentukan mobil van yang akan membawa gua ke pusat kota Ho Chi Minh. Durasinya ya sekitar 25 menit. Dan ini cukup nyaman sih. Kapasitasnya 14 orang. Harganya bener kan 20.000 Vietnam dong, langsung bayar cash di mobil. Setelah diturunin asal-asalan aja oleh drivernya di pinggir jalan, gua langsung pesan Grab Bike untuk menuju hostel gua guys. Untuk review hostelnya silahkan cek di IG gua Emrio Aldino. Gue lagi jalan di sepanjang jalan kota Ho Chi Minh. Riweuh mas, klakson sana sini guys. Kotanya tuh lebih padat dari Hanoi kayaknya. Cuman gue kayak lebih bersahabat dengan Ho Chi Minh sih. Ini berisik banget. Hari ini di Ho Chi Minh gue mau hop on hop off naik bus wisatanya ini. Kita bakal keliling kota Ho Chi Minh, lihat sekitar dan beberapa destinasi wisatanya. Harganya sekitar 145.000 Vietnam dong. Bisa dipesan via aplikasi Klook guys. Menurut gua ikut hop on hop off bus Ho Chi Minh ini seru juga sih. Lihat-lihat landmark terkenal yang ada di kota Ho Chi Minh. Yang gak enak itu lihat pemandangan di depan gue ini guys, orang pacaran, sementara gue sendirian. Oke, tadi gue udah hop on hop off keliling kota Ho Chi Minh naik bus gitu. Menurut gue seru sih, ngantuk juga cuman. Keliling ke landmark terkenal di Ho Chi Minh. Ini di belakang gue aja masih Opera House. Kayak gue capek banget hari ini, gue mau istirahat dulu, besok lanjut ke destinasi selanjutnya. Selamat pagi dari kota Ho Chi Minh. Di belakang nih hostel gue Grand Malu. Hari ini gue mau explore Cu Chi Tunnel, tapi nggak ikut open trip, melainkan dengan cara backpacker aja guys. Kita lihat habis berapa kesana dari pusat kota Ho Chi Minh ini. Perjalanan sekitar 2 jam naik bus. Oke, ini kapan gue. Banyak yang jualan sih, tempat pasar tuh. Kalau nyebrang di Vietnam tuh harus hati-hati, orangnya barbar. Nah, akhirnya sampai juga di taman apa itu namanya. Nah, di sini nih tempat naik busnya nih. Gak jauh dari penginapan gua ya, paling sekitar 800 meter tadi. Kita coba cari info ya. Untuk menuju situs Cu Chi Tunnels yang terkenal, kalian bisa naik bus nomor 13 dengan tujuan terminal Cu Chi guys. Tiba-tiba dipindahin aja. Pindah ke bus gua. Udah sampai terminal Cu Chi, langsung cari bus nomor 79 buat menuju gerbang Cu Chi Tunnels. Ini nih terminalnya, tuh kan. 7.000 Vietnam dong buat lanjut ke terowongan Cu Chi Tunnel ya. Akhirnya sampai juga, diturunin di pinggir jalan. Gerbangnya ada di depan sebelah kanan. Coba. Nah, ini gerbangnya. Gue nggak tahu bayar gimana. Nih,
Kita nyari counter tiketnya itu katanya tadi lurus, belok kiri. Nggak tahu ya berapa harga tiketnya ini. Semoga nggak mahal-mahal banget lah. Harga tiketnya sekitar 125.000 Vietnam dong. Kalau dirupiahin 75.000 rupiah kali ya. Dan gue harus jalan lagi sekitar 1 kilometer ke depan untuk mencapai channelnya atau terowongannya. Bisa naik apa ya itu namanya, bagi, tapi bayar lagi 70.000 Vietnam dong. Jadi jalan kaki aja lah. Ini parkiran mobil. Ini biasanya ikut-ikut open trip nih. Mobil-mobilnya pada parkir di sini. Gue masih harus jalan masuk ke sana, nggak tahu gue. Gaskan lah. Masuk ke sini. Vibes-nya kayak hutan UI anjay. Ya. Nah, itu orang-orang lagi pada antri buat masuk ke dalam channelnya atau site-nya. Ini tiketnya harus dikasih lagi deh. Oke, gue disuruh ngikutin mereka aja, katanya ada local guide di sana. Ya iyalah, gue ngerti bahasanya. So we have the green emblem smell. So don't just skip it. Then don't knock it right over here. Jadi, cuci tunnels ini merupakan sebuah terowongan pertahanan yang digunakan oleh tentara Vietnam waktu Perang Vietnam dulu ketika melawan tentara Amerika Serikat. Gila, sempit banget sini. Nah, kalau lubang-lubang kayak gini, katanya tadi itu bekas jatuhan bom dari tentara Amerika Serikat waktu Perang Vietnam. Jadi bentukannya kayak gini nih, lumayan gede ya. Ini beberapa contoh perangkap yang dibuat oleh tentara Vietnam ketika melawan tentara Amerika Serikat dulu. To spy right here. Because back then US had a lot of the allies. Vietnamese. Jadi kalau ada tentara yang cedera dibawa pakai ini, terus dikirim ke bunker ini nih buat dirawat. Anyway, salah satu bucket list gua ketika berkunjung ke Ho Chi Minh ini ya memang untuk masuk ke dalam terowongan sempit ini guys. Akhirnya terwujud juga. Tapi buat kalian yang fobia ruangan sempit, mending jangan deh. Sebenarnya ada banyak banget fungsi terowongan-terowongan yang mereka buat waktu zaman perang. Seperti ini untuk dapur. Dan salah satu makanan pokok tentara Vietnam selama perang dulu ialah tapioka atau singkong ini guys. The opposite. This is how we wear. Right over here. So right here we'll put all that in. Okay. This is cover the first. And right. Sebenarnya cuci tunnels ini keren juga karena mereka bisa bikin miniatur bergerak begini. Ini adalah contoh para tentara Vietnam ketika membuat bom saat masa perang dulu. On the house of the citizen. Because every day the US will check the house of the citizen. Petualangan gua di cuci tunnels hari ini belakang souvenir shop. Kalau kalian kesini mau beli souvenir ada. Seru banget. Dijelasin sejarah perang Vietnam. Gue sempat nyoba masuk ke channelnya, itu memang kecil banget guys. Jadi kalau kalian ke Ho Chi Minh wajib banget main ke tempat ini sih, gue saranin banget. Oke lanjut, gue mau keliling-keliling kota Ho Chi Minh. Anyway, selama di Ho Chi Minh ini gue sering banget makan di 7-Eleven. Bukan karena gue miskin ya, tapi memang gue tuh nggak terlalu masuk dengan makanan-makanan Vietnam. Jadi ya sevel ini solusinya. Oke guys, setelah dari cuci tunnels, gue langsung ke pusat kota Ho Chi Minh lagi buat explore pusat kota ini. Meskipun kemarin gue sempat
hop on and hop off naik bus tingkatnya, tapi gua ngerasa harus tetap jalan kaki sih. Nah, di belakang gua ini adalah Gandhi Statue di sebuah taman di pusat kota Ho Chi Minh. Kalau gua lihat di map sih nama bahasa Inggrisnya Loose Park. Ini enak banget buat nyantai guys, buat relax setelah gua tadi lumayan capek dari cuci tunnels. Ini situasi tamannya nih. Di situ lebih luas lagi sih di situ. Ini dekat dengan Independence Palace atau museum gitu. Jalan ke sana, nanti kita akan ke sana guys. Nah, ini patung Mahatma Gandhi. Oke, kita jalan-jalan dulu. Terus bapak-bapak main takraw. Ini mantan-mantan atlet takraw SEA Games Vietnam. Di sini banyak jualan kaos-kaos bola ya. Nah, ini Independence Palace atau Independence Museumnya nih di sebelah kiri. Cuman katanya tadi tutup sih. Kayaknya udah tutup ya, udah jam 3:30 sore soalnya. Jalan-jalannya gini nih guys. Nah, ini dia museumnya guys. Cuman sayang banget udah tutup, jadi gue nggak bisa masuk. Gak apa-apa lah, lain kali lah kesini. Ini kayak yang ada di Hanoi sih sebenarnya, cuman versi Ho Chi Minh kali. Kalau kalian ke Ho Chi Minh kayaknya wajib banget buat berkunjung ke museum yang satu ini. Ini pasti keren banget. Banyak merpati. Kita ke sana. Yang ini malah lagi ngebangun, anjir. Ini gereja yang paling ikoniknya lagi rekonstruksi. Kalau yang tadi tutup, yang ini ngebangun. Aduh, udah jalan kaki jauh-jauh, lagi ngebangun. Ya nggak apa-apa lah. Ntar gue bakal jalan lurus ke Opera House, terus ya keliling-keliling daerah sana, muter langsung balik ke penginapan. Tapi kalau kalian kesini ya semoga ini udah selesai lah, biar bisa foto estetik dengan latar belakang gereja ini. Selama perjalanan kaki ini, gue menyempatkan diri untuk berkunjung ke Mussulman Mosque atau masjid tertua yang ada di Ho Chi Minh, dan gue melaksanakan ibadah sholat di sini, dan gue senang banget sih bisa nemu masjid dan rebahan sebentar di sini. Sekarang gue lagi ada di depan patung Ho Chi Minh. Ini salah satu landmark paling terkenal juga di kota Ho Chi Minh. Ya ini yang si Ho Chi Minh itu yang ini guys. Salah satu pahlawan revolusioner di Vietnam. Ini kalau kalian main-main di kota Ho Chi Minh wajib banget foto di depan patung ini. Ramai banget di sini, dan di sini vibes-nya juga enak banget kotanya. Di belakang ada gedung tua begitu. Nah, di belakang gue itu langsung gedung-gedung tinggi pusat perbelanjaan di kota Ho Chi Minh. Enak banget sore-sore di sini kalau cerah. But sebelumnya gue mohon maaf banget kalau vlog ini nggak ada estetiknya, karena gue bikin ya semau-mau gue aja lah guys. Nggak jauh dari patung Ho Chi Minh, jalan kaki ketemu Bantan Arcade. Lagi-lagi ikonik terkenal di Ho Chi Minh. Salah satu spot foto karena banyak banget orang-orang foto di sini. Dan gue menutup hari ini di Ho Chi Minh di sini guys. Selanjutnya besok gue mau lanjut ke Phnom Penh, Kamboja. Terima kasih udah menikmati vlog gue kali ini. 2 hari di kota Ho Chi Minh. Semoga kalian bisa main-main ke kota Ho Chi Minh, Vietnam. See you guys.